Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, jemaat Tuhan terkasih. Seluruh pendeta dan sintua seresot Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu 23 setelah Trinitatis. Kiranya kita selalu memuji Tuhan kita yang Tritunggal, yang selalu setia menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, juga gerejanya, hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Walaupun kita sedang menghadapi berbagai kesulitan, khususnya COVID-19, tetapi Tuhan selalu menyertai kita di dalam perjalanan hidup ini. Melalui ibadah minggu ini, kita diajak untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Marilah kita bersekutu dalam ibadah ini. Kita memuliakan dan memuji Tuhan di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 410 ayat 1. Tenanglah kini hatiku. Tiap saat dan
Tuhan, yaitu hukum Taurat yang ketiga dan artinya, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujian kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 412 ayat 1-2. Tuntun aku Tuhan Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Meski tak layak
Epistel kita pada kebaktian minggu ini diambil dari Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Kita membacanya secara responsorial. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu, sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 253 ayat 1. Majulah, majulah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1 dan 2. Allahmu benteng yang teguh. Pertolongannya
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini terambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 29 yang dimulai dari ayat 1 hingga kepada ayat 7. Demikian firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia mengirimkan suratnya kepada umat Israel yang terbuang ke Babel. Dalam suratnya itu, Nabi Yeremia memesankan agar umat Israel terus berdoa dan bekerja sebagaimana kita lihat dalam nats khotbah minggu ini. Itu artinya bahwa mereka harus turut berpartisipasi aktif untuk membangun tempat di mana mereka terbuang, sehingga kemakmuran kota di mana mereka tinggal dapat terwujud. Umat Israel terbuang ke Babel karena kedegilan hati yang tidak mau mendengar firman Tuhan, yang selalu mereka dinasehati. Surat Yeremia kepada para buangan Yahudi yang tertawan tahun 597 sebelum Masehi dan ditulis setahun atau 2 tahun setelah mereka tiba di Babel. Yeremia memberikan mereka pengarahan berikut. Yang pertama, mereka harus hidup secara normal, membangun rumah, menikah, dan mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran kota di mana Allah menempatkan mereka. Karena mereka tidak akan kembali ke tanah perjanjian hingga genap 70 tahun. Itu bisa kita lihat pada ayat 7 dan ayat yang 10. Yang kedua, mereka tidak boleh mendengar para nabi palsu yang meramalkan bahwa masa pembuangan itu akan singkat. Ayat 8 dan 9. Yang ketiga,
mereka yang tertinggal di Yerusalem akan menderita dengan berat, dengan hebat, karena tetap memberontak terhadap Allah. Ayat 15 sampai ayat 19. Yang keempat, 2 nabi palsu akan dibunuh karena hidup dalam perjinahan dan memalsukan firman Allah. Itu ayat 21 sampai 23. Yang kelima, pada akhir 70 tahun penawanan, kaum sisa itu akan sungguh-sungguh mencari Allah untuk pemulihan. Ia akan menjawab doa syafaat mereka karena rencana-rencananya bagi mereka. Melalui umat Israel yang hidup di dalam pembuangan itu, Allah bekerja di tengah-tengah orang kafir, yaitu bangsa Babel. Melalui nats khotbah ini, kita melihat bahwa ada 2 kata kerja imperatif atau perintah yang harus dilakukan oleh umat Israel, yaitu usahakanlah dan berdoalah. Itu artinya bahwa dalam kehidupan orang-orang percaya, kedua kata kerja tersebut tidak terpisahkan. Mengusahakan berarti dengan sungguh-sungguh bekerja keras untuk mewujudkan kemakmuran setiap kota di Babel. Namun, setiap usaha dan kerja keras itu harus didoakan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkatinya. Dan semua doa itu harus dilakukan dengan semangat yang kuat. Sekali lagi, usaha dan doa yang harus dilakukan oleh umat Israel adalah untuk membangun kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Jika kota itu makmur, maka akan berdampak positif terhadap kehidupan mereka. Mengapa? Sebab mereka tidak terpisahkan lagi dari Babel itu sebagai tempat tinggal mereka. Jika tempat tinggal mereka makmur, maka hidup mereka pun makmur. Sebaliknya, jika kota tempat tinggal mereka itu penuh dengan kemiskinan, penderitaan, dan permasalahan lainnya, maka mereka juga akan turut menanggung akibatnya. Mari kita doakan apa yang kita kerjakan. Kita doakan apa yang dikerjakan oleh orang lain. Dan kita doakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah kita. Supaya semuanya itu menjadikan bangsa kita hidup lebih makmur dan sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah orang percaya dapat mengupayakan kesejahteraan hidup dalam konteks pergumulan yang sedang dihadapinya? Tidak dapat dinafikan, setiap orang memiliki pergumulan masing-masing. Bahkan setiap orang selalu mengklaim bahwa pergumulannya lebih berat dari pergumulan orang lain. Hal ini menyebabkannya sulit untuk mensyukuri berkat-berkat yang telah diterimanya dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal utama untuk mendapat kesejahteraan hidup adalah dengan mengupayakan kesejahteraan hidup bersama, tidak berlaku egois. Jika hidup penduduk Babel sejahtera, maka akan berdampak bagi bangsa Israel yang berada di Babel. Kesejahteraan bukanlah persoalan hidup yang tidak ada masalah, melainkan kehadiran Tuhan di dalam setiap masalah yang dialami oleh umatnya. Untuk itu, usahakan dan berdoalah. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi,
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengajar kami untuk berdoa dan mengusahakan mewujudkan kesejahteraan bersama sebagaimana dan di mana kami tinggal Tuhan tempatkan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan doa dan permohonan kami, dan kiranya kami selalu berusaha untuk selalu bekerja keras agar Tuhan memberikan kesejahteraan tersebut. Kami doakan juga kepada Bapa pada saat ini, seluruh jemaat Tuhan yang ada di HKBP Resort Tanjung Priok ini. Biarlah Tuhan yang selalu hidup dalam kehidupan mereka. Campur tangan Tuhan sungguh kami butuhkan dalam kehidupan ini. Teristimewa Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini yang masih belum berakhir dari kehidupan kami. Kami mohon kepada Tuhan, tolong kami dan mampukan kami Tuhan, dan jauhkan virus corona yang mematikan tersebut, agar kami boleh hidup dan menjalani kehidupan ini penuh dengan sukacita dan sejahtera yang daripadamu saja. Kami doakan juga pada saat ini kepada Bapa, jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit di rumah ataupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan mereka melalui para medis dan obat yang mereka pakai dan pergunakan. Kami adalah manusia lemah yang tidak luput dari salah dan dosa. Untuk itu kami mohon ampun kepada Bapa. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat sengaja ataupun tidak sengaja kepada Tuhan, juga kepada sesama umat manusia, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak juga menerima anugerah dan berkat yang akan Tuhan berikan. Sempurnakan doa permohonan kami ini ya Bapa, yang kami panjatkan ke hadirat-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1 dan ayat 2. Hai bangkit bagi Yesus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan memberkati.